my god, I'm so gorgeous. Ah. Yang penting hayu meluncur. You wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop, and the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then until I touch my toes. I don't wanna roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I float. Big up yourself cause you know they don't. I chew cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. OMG! Halo, baku dabalai deh beta, saudara, teman-teman semua. With me, Mama Ashiro. Oke, saya nggak ada yang tepuk tangan, jadi tepuk tangan sendiri. Menyemangati diri sendiri ya, it's okay. Oke teman-teman, beta punya vlog kali ini tentang inburgering examen. Dan ini mungkin bagi teman-teman yang sudah bikin FVV atau yang mau apply FVV visa, itu pastinya tahu apa sih inburgering examen. So, inburgering examen itu adalah salah satu ujian integrasi negara ya, integrasi kemasyarakatan ya. Kemasyarakatan terhadap bahasa Belanda kita yang imigran cinta ya. imigran cinta. Oke, jadi ujian ini nih biasanya untuk menguji kotong punya bahasa Belanda sampai di mana kotong bahasa Belanda. Tapi masih basic sih teman-teman, masih basic. Jadi mesti belajar lebih lagi ya. Oke, bagi teman-teman yang mau inburgering examen, biasanya orang pada nanya nih, orang pada tanya ya, aduh bagaimana sih ikut inburgering ya? Karena beta juga dulu begitu ya teman-teman. Beta dulu tuh deg-degan, aduh sampai saya bisa tidur, saya bisa saya fokus, saya bisa bikin apa-apa gitu, kayak mau makan itu susah, makanan masuk di mulut tuh sepertinya biar enak apapun itu makanan saya bisa masuk dalam mulut karena deg-degan. So, jadi kalau teman-teman mau ikut inburgering examen, yang pertama teman-teman tips dari beta yaitu teman-teman harus belajar ya, jangan aja mumpung ya, kayak kita ujian kayak kotong ada ujian sekolah lalu cuma caboci itu saya bisa teman-teman, itu langsung jadi teman-teman dong harus belajar. Oke, jadi belajar itu banyak teman-teman, bisa belajar online di YouTube, bisa juga pakai buku nih, buku Muhabet ya, orang Ambon bilang buku Muhabet. Buku Nederland. Kenapa beta bilang ini buku Muhabet? Karena ini beta dikasih dari beta punya teman baik ya, yang sudah tinggal di Belanda. Hai Mona, I miss you. Beta punya teman Mona ya. Mona, dia waktu beta Schengen, waktu beta bikin Schengen sih, maaf bukan Schengen. Waktu beta ke Belanda 2018 kemarin, dia berkunjung di beta punya rumah di Belanda dan dia memberikan beta buku ini. Lumayan ya teman-teman, biar beta seng beli lain. Mumpung gratis ya. Kenapa harus beli kalau ada teman yang mau kasih dia punya buku ini. Jadi ini beta dapat dari beta teman ya. Terima kasih Mona. I see you soon. Oke. Jadi teman-teman, ini buku Nederland. Kemudian yang kedua ada adapel.nl. Itu beta belajar di YouTube channelnya Adapel.nl dan di websitenya Adapel.nl. Di situ teman-teman benar-benar bagus sekali karena ada ujian inburgering examen kan ada 3, ada Spraakvaardigheid, kemudian leesvaardigheid
Dan yang ketiga tuh Kennis van Nederland Samenleving atau KNS gitu. Jadi kalau yang Spraakvaardigheid itu kayak kita dengar gitu ucapannya, nanti itu biasanya kalau di komputernya itu ada kita dengar dia punya bahasa ucapan, kemudian ada option-optionnya gitu, option A, B, nee, sorry. Maaf, tidak ada option teman-teman. Jadi nanti pada saat mereka tanya itu kita langsung jawab pakai headphone ya, headphone atau headset gitu. Nanti di tempat tesnya tuh ada kayak pakai headphone dan dia punya mic. Jadi nanti apa yang mereka tanyakan di layar itu cuma muncul mereka punya muka sambil mereka bertanya bla 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 bla. Mohon maaf ya. Nanti contoh-contohnya teman-teman lihat saja di Adapel. Itu nanti ada mereka sudah speak panjang lebar. Kemudian nanti ada dia punya pertanyaan titik ya teman-teman, silahkan isinya dengan cara menjawab ya teman-teman. Jadi kita berinteraksi ya pada saat Spraakvaardigheid itu kita berinteraksi, mereka tanya apa kita harus jawab gitu. Oke, itu Spraakvaardigheid. Nanti lebih jelasnya lihat saja di website. Kemudian yang nomor 2 Leesvaardigheid itu kita dengar terus nanti ada option A, B, C, D. Misalnya mereka bicara tentang or atau bos atau bas gitu, atau pokoknya yang itu nanti ada option, ada or misalnya double OR atau OR atau apa, ada optionnya. Jadi nanti harus jawab sesuai dengan apa yang dia omongkan itu ya, itu di Leesvaardigheid. Kemudian di Leesvaardigheid juga ada reading text. Kemudian nanti kita pilih jawaban yang benar, ada option-optionnya, kemudian kita pilih jawaban yang benar. Untuk lebih jelasnya biar tidak pusing mendengar penjelasan saya, teman-teman bisa lihat di dia punya website Adapel NL. Itu benar-benar bagi beta itu better, really better, because itu benar-benar bagus banget teman-teman. Jadi teman-teman semua bisa lihat itu karena beta cuman belajar dari Adapel dan Naar Nederland. Kemudian yang ketiga itu KNS itu yang Kennis van Nederland Samenleving ya, kayak gitu. Nanti dia punya pertanyaan banyak tentang kultur begitu teman-teman ya, kultur, kemudian Belanda tuh seperti apa, pokoknya lebih ke Belanda lah, bagaimana apa kulturnya Belanda lah, kayak gimana dia punya orang-orangnya bagaimana, kemudian pekerjaan apa yang mudah didapatkan di sana, kemudian dia punya bandara nama apa, itu semua di Kennis van Nederland Samenleving. Kemudian teman-teman nanti pada saat teman-teman masuk dalam ruang ujian, jadi pas mau ujian gitu, teman-teman masuk itu harus benar-benar jangan deg-degan ya, happy saja ya, happy. Usahakan datang 30 menit sebelum temu janji ya, agar tidak nervous ya. Kalau nervous semua yang sudah belajar hilang. Masuk di sana itu tenang, santai dan enjoy dengan tesnya ya. Di kedutaan itu dia nanti pada saat kita masuk ada satu mevrouw, saya lupa namanya siapa, mevrouw siapa saya lupa, tapi di situ nanti dorang antua kasih informasi, oh begini instruksi sebelum katong ujian. Nah nanti antua kasih salah satu contoh, katong coba isi supaya katong seng kaku, lalu nanti katong coba untuk bicara, spreek gitu, atau Leesvaardigheid atau segala macam. Nanti untuk kasih contoh semua teman-teman. Jadi teman-teman jangan usah takut kalau pas mau tes ya. Yang penting berdoa saja. Kalau sudah belajar pastinya harus berdoa ya. Kalau sudah berdoa itu yakin saja bahwa Tuhan pasti bantu teman-teman untuk mengikuti tes itu. Ya, oke.
Kemudian ya, kalau mau bikin janji teman-teman sama kedutaan itu harus 1 minggu sebelum tanggal janji. Karena kemarin beta bikin temu janji itu 1 minggu sebelum, itu benar-benar teman-teman ya, kalau telepon kedutaan itu harus penuh sabar ya. Kalau tidak sabar, aduh, mungkin teman-teman bisa maki-maki itu kedutaan ya, karena mereka bilang di website kalau nanti jam 12 mesti telepon untuk temu, jam 1 tuh mesti telepon, karena cuma buka layanan telepon jam 1 sampai jam 2. Kalau misalnya teman-teman tidak telepon jam segitu, selamat tinggal, goodbye ya, tidak bisa bikin janji. Saya sudah beberapa kali telepon di cancel, tidak bisa telepon, tidak bisa masuk. Jadi saya bikin teleponnya itu jam 1 baru masuk. Jadi seperti itu. Teman-teman kalau mau inburgering examen, teman-teman harus bikin temu janji. Temu janjinya by via call jam 1 sampai jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Jadi kalau misalnya teman-teman mau telepon itu benar-benar harus jam operasionalnya. Kalau seng nanti teman-teman seng dijawab. Dan kebetulan beta kemarin telepon dapat pakai bahasa Inggris ya, jadi harus pakai bahasa Inggris ya. Kalau yang dapat bisa bahasa Indonesia ya puji Tuhan, alhamdulillah ya bisa pakai bahasa Indonesia ya. Tapi kalau yang dapat bahasa Inggris ya terpaksa ya pakai bahasa Inggris. Jadi oke teman-teman, kalau bikin janji itu langsung harus datang 30 menit sebelum ya, karena supaya kotong tenang, supaya kotong seng stres, supaya kotong seng deg-degan ya. Itu saja teman-teman ya yang kayaknya beta bahas tentang inburgering examen, karena memang seperti itu saja, dia punya tahap-tahapnya, yang penting belajar. Dan bagi teman-teman yang mau contoh-contoh soal, yang mau tahu akan punya bagaimana cara-caranya, teman-teman bisa DM atau bisa komen di kolom komentar supaya nanti beta bisa jawab secara personal. Karena kalau misalnya beta jelaskan panjang kali lebar di sini, maka akan durasinya sangat panjang dan pasti teman-teman, bersaudara sama suka malas dengar beta omong ya. Oke, it's okay. Thank you for watching, and bagi teman-teman yang belum subscribe, please subscribe karena nanti beta ada giveaway kalau beta punya YouTube channel sudah 100 subscriber. Thank you very much. Goodbye.